Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, seorang pria tua asing yang kuat ditunjuk sebagai wasit pertandingan tambang. Semua peserta bergegas memasuki arena kompetisi setelah pria tua itu memulaikan kompetisi. Saat memasuki arena kompetisi, Lin Yan dihalangi seekor harimau berwarna hitam yang mengaum di depannya. Dengan mudahnya, Lin Yan memukul harimau hitam itu dan mengalahkannya dalam sekejap. Kemudian Lin Yan menaiki ke atas pohon yang menjulang tinggi. Dia berniat untuk menyergap peserta lainnya dan juga mencari keberadaan orang lainnya. Dengan segera, dia menggunakan jiwanya untuk melacak peserta lainnya. Dalam sekejap, dia sudah merasakan ada dua orang yang berada di dekatnya. Lin Yan pun bergegas untuk memeriksa peserta tersebut. Jika peserta yang dirasakannya dari kelompok Lin, maka dia berniat untuk bergabung dengan mereka. Tapi jika dari kelompok lain, maka Lin Yan akan mengalahkan mereka. Dia bersembunyi di balik pohon untuk mengintai peserta itu. Lin Yan merasa beruntung karena peserta yang ditemuinya berasal dari kota Daewoo. Dia pun berpikir kalau kepingan mereka berdua akan menjadi miliknya. Lin Yan keluar dari persembunyian dan langsung menyergap mereka berdua. Lin Yan meminta dua orang itu menyerahkan kepingan milik mereka jika mereka tak ingin mati di tangannya. Menolak untuk memberikan kepingan secara cuma-cuma, dua orang itu dengan semangat menyerang Lin Yan. Namun peserta tersebut berhasil dikalahkan oleh Lin Yan dengan mudah. Mereka berdua beruntung karena Lin Yan tidak ingin membunuh mereka. Namun Lin Yan memperingatkan mereka agar segera bangun dari tanah, karena ada banyak serangga beracun dan hewan buas di sekitar sana. Dua orang peserta itu pun berteriak ketakutan setelah mendengar omongan Lin Yan. Setelah cukup lama memangsa dan merampas kepingan milik orang lain, Lin Yan kembali ke atas pohon untuk bersiaga. Kini dia sudah memiliki 5 kepingan dan merasa kepingan itu sudah cukup baginya. Selanjutnya dia akan menyingkirkan kelompok keluarga Zhao dan keluarga Wang. Lin Yan pun langsung saja menggunakan energi jiwanya untuk mendeteksi keberadaan mereka. Setelah menggunakan energi jiwanya, Lin Yan merasa ada sesuatu yang salah karena hewan-hewan buas berkumpul di satu tempat. Lin Yan curiga pasti ada yang menarik hewan buas itu ke sana. Gong Qianzu merasa deteksinya Lin Yan tidaklah buruk karena dapat merasakan hal itu. Lin Yan pun bergegas turun dari pohon untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Dia menelusuri sepanjang jalan di dalam hutan itu, hingga akhirnya dia sampai di sebuah tebing dan mendengar sebuah suara seperti orang yang sedang bertarung. Dia pun menyelinap diam-diam, bersembunyi di antara batu-batu untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Di sana terdapat perkumpulan antara 3 keluarga. Ada Wang Yuan, Zhao Yu, dan juga Lin Wu, Ling Yun yang bersama keluarga Lin lainnya. Lin Yan merasa kalau itu bukanlah duel, dikarenakan keluarga Lin dikepung oleh 2 keluarga tersebut. Keluarga Wang dan keluarga Zhao berkomplot untuk mengalahkan keluarga Lin. Lin Yan yang melihat hal itu menjadi kesal. Zhao Yu berniat membiarkan Ling Yun untuk hidup karena dia kelihatan imut di antara yang lain. Wang Yuan pun berpikir begitu dan sepakat dengan Zhao Yu. Sementara Ling Yun merasa mereka berdua benar-benar bajingan. Meskipun keluarga Lin akan mati, namun Lin Wu bertekad tidak akan memberikan mereka apapun. Dia akan berjuang sampai akhir. Zhao Yu berpikir keluarga Lin tidak akan bisa tawar-menawar akan rasa sakit dan kematian, karena dia baru saja akan memulainya. Selama Lin Yan belum ketemu, mereka berdua akan membereskan mereka terlebih dahulu. Kemudian keluarga Zhao dan keluarga Wang mulai menyerang keluarga Lin. Wang Yuan meminta agar tidak membiarkan seorang pun dari keluarga Lin hidup. Namun Lin Yan melompat keluar dari persembunyiannya, sambil mengatakan kalau tak seorang pun dari keluarga Wang dan keluarga Zhao akan keluar hidup-hidup dari sana. Mendengar datangnya Lin Yan, Lin Yun dan Lin Wu meminta agar Lin Yan segera pergi dari sana karena keluarga Wang dan keluarga Zhao mengincarnya. Mereka tidak bisa membiarkan penerus keluarga Lin mati di sana.
Lin Yan mendarat tepat di depan Zhao Yu dan Wang Yuan. Mereka berdua terlihat sangat senang kedatangan Lin Yan. Wang Yuan meminta agar Lin Yan jangan mencoba untuk kabur, karena hari ini akan menjadi hari terakhir hidupnya Lin Yan. Namun Lin Yan bersikeras kalau dia tak akan kabur dari mereka, dan bertekad untuk mengakhiri mereka berdua hari ini. Kemudian Lin Yan memberitahukan Zhao Yu tentang kehilangan Zhao Gang dan dua orang lainnya karena dibunuh olehnya. Mendengar hal itu membuat Zhao Yu menjadi semakin emosi. Lin Yun pun menjadi bingung dan bertanya-tanya kenapa Lin Yan memancing emosi mereka. Melihat kondisi Lin Yun yang sedang kesakitan, Lin Yan memberikan pil penyembuh kepadanya. Dengan segera, Lin Yun memakan pil penyembuh yang diberikan oleh Lin Yan. Betapa terkejutnya Lin Yun, dia merasa kalau energinya pulih dalam sekejap dan badannya pun menjadi segar kembali. Lalu Lin Yun memberikan pil penyembuh itu kepada Lin Wu dan yang lainnya, agar mereka memakan pil tersebut karena menurut Lin Yun pil itu sangatlah manjur. Lin Yan meminta kepada mereka agar membantunya untuk menghadang orang di belakang Zhao Yu dan Wang Yuan. Dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati agar jangan sampai mati, karena dia akan kembali setelah mengurus dua kroco yaitu Zhao Yu dan Wang Yuan. Mendengar hal itu, Wang Yuan menjadi kesal karena dipanggil kroco oleh Lin Yan. Begitupun dengan Zhao Yu, dia memaki Lin Yan dan berjanji akan mencincang Lin Yan hari itu juga. Lin Yan menyadari kalau Zhao Yu dan Wang Yuan sama-sama pendekar bintang 1 dan meminta mereka untuk maju bersama. Walaupun mereka berdua pendekar bintang 1, tetapi Lin Yan berpikir itu tetap takkan membantu mereka. Orang-orang dari keluarga Wang dan Zhao menyemangati Zhao Yu dan juga Wang Yuan. Sementara Lin Yun dan Lin Wu menantang kroco-kroco lainnya untuk bertarung melawan mereka berdua. Wang Yuan menganggap kalau dia bisa membunuh Lin Yan dengan sangat mudah, karena Lin Yan saat ini hanya berada pada level praktisi bela diri bintang 8, sementara dirinya berada di level kultivasi pendekar bintang 1. Wang Yuan dan Zhao Yu bersiap menyerang Lin Yan secara bersamaan. Wang Yuan menggunakan serangan teknik tapak sakti, dan Zhao Yu menyerang menggunakan teknik tangan bayang. Melihat Wang Yuan dan Zhao Yu sudah mulai bersiap melancarkan serangannya, Lin Yun dan Lin Wu menjadi sangat khawatir dengan sepupunya itu. Tetapi Lin Yan bertekad untuk tidak mau kalah dari lawannya. Dia langsung saja mengeluarkan teknik tinju angin petir. Lalu dia melompat dan menyerang terlebih dahulu ke arah Wang Yuan dan Zhao Yu dengan teknik petirnya. Zhao Yu menahan serangan dari Lin Yan dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan serangannya Lin Yan masih lebih kuat dari Zhao Yu, hingga membuatnya terpental setelah menerima serangan dari Lin Yan. Tidak hanya sampai di situ, Lin Yan kemudian menggunakan teknik segel gunung langit. Kali ini dia mengarahkan serangannya kepada Wang Yuan. Teknik yang digunakan Lin Yan mengeluarkan sebuah batu besar yang berbentuk gunung. Wang Yuan menjadi kaget ketika mengetahui kalau Lin Yan mampu menguasai teknik umum tingkat atas, dikarenakan batu besar itu mengarah kepadanya. Wang Yuan menahannya dengan sekuat tenaga menggunakan teknik tapak saktinya. Wang Yuan menjadi sedikit kewalahan setelah menahan teknik dari Lin Yan. Dia sempat berpikir kalau Lin Yan telah menipunya selama ini. Bahkan Zhao Yu yang tergeletak di tanah menjadi terkejut dan tidak percaya terhadap hal yang dilihatnya. Namun Wang Yuan menganggap kalau Lin Yan tidak akan mampu bertahan lama, mengingat level dan kapasitas energinya saat ini. Apalagi setelah dia mengeluarkan teknik umum tingkat atas. Lin Yan dengan percaya diri tidak akan menggunakan energi jiwanya dalam melawan mereka berdua. Kemudian dia menggunakan teknik segel gunung langit sekali lagi. Wang Yuan menjadi sangat terkejut, karena Lin Yan masih mempunyai banyak energi untuk mengeluarkan teknik sekuat itu. Wang Yuan kembali menahan teknik segel gunung langit menggunakan teknik tapak saktinya. Dia berniat untuk melihat seberapa lama Lin Yan akan bertahan. Tetapi Wang Yuan menjadi sangat terkejut karena dia merasa teknik segel gunung langit menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Wang Yuan pun akhirnya tidak mampu menahan serangan itu sehingga dia terpental cukup jauh. Bahkan pihak dari keluarga Lin, keluarga Zhao, dan keluarga Wang menjadi terkejut melihat Lin Yan memenangkan pertandingan itu.
Setelah Lin Yan mengalahkan Wang Yuan, Lin Wu dan Lin Yun menjadi sangat senang. Anggota dari keluarga Wang dan keluarga Zhao berniat untuk kabur dengan segera. Setelah orang yang dianggapnya kuat dikalahkan oleh Lin Yan. Melihat mereka akan kabur, Lin Yan langsung saja meminta Lin Wu dan Lin Yun untuk menghabisi mereka semua sampai tak tersisa. Dengan cepat, keluarga Lin menghabisi orang-orang yang berusaha kabur dari sana. Walaupun telah kalah, Wang Yuan mengingatkan Lin Yan, jika dia berani menyentuh keluarga Wang maka keluarga Lin pasti akan disapu bersih oleh keluarga Zhao dan keluarga Wang di luar sana. Berbeda dengan Zhao Yu, dia malah meminta agar Lin Yan melepaskan mereka, sehingga keluarganya akan menganggap hal seperti itu tidak pernah terjadi. Merasa kesal dengan mereka berdua, Lin Yan menghabisinya dengan cepat. Semua dari keluarga Lin sangat bahagia akan kemenangan itu. Lin Yan meminta mereka untuk mengambil tas Qiankun dari orang yang mereka bunuh sebagai hadiah. Setelah mendengar hal itu dari Lin Yan, orang-orang dari keluarga Lin merasa sangat beruntung dan langsung saja memeriksa tas Qiankun dari lawannya yang sudah tumbang. Sementara Lin Yan berfokus duduk berkultivasi untuk memulihkan energi spirit yang telah dipakainya. Karena Lin Yan merasa meskipun dia mempunyai kapasitas energi spirit lebih banyak dari orang lain, tetapi dia masih terlalu boros dalam menggunakannya. Lin Yun dan keluarga Lin hanya bisa menunggu serta menatap Lin Yan dari belakang yang sedang fokus memulihkan energi spiritnya. Sadar akan ditatap oleh mereka, Lin Yan pun merasa canggung dengan keadaan itu. Untuk menghilangkan rasa kecanggungan Lin Yan, Lin Yun pun memberikan kantong Qiankun milik Wang Yuan dan Zhao Yu kepadanya. Walaupun Lin Wu kalah dari Lin Yan saat kompetisi keluarga beberapa saat yang lalu, tapi sekarang Lin Wu dengan malu-malu mengakui kekuatannya Lin Yan. Dia mengakui kekalahannya dengan tulus dan tidak akan kesal akan hal itu. Lin Yan pun tersenyum dan berterima kasih atas pujian yang diberikan oleh Lin Wu. Lin Yan lalu menoleh ke mayatnya Zhao Yu dan Wang Yuan. Dia berpikir jika Lin Wu dan yang lainnya tidak ada di sana, maka dia akan menyerap Divine Soul milik mereka berdua. Gong Qianshu memberitahukan, walaupun Lin Yan menyerap mereka, tapi itu tidak akan berpengaruh kepada Lin Yan karena mereka lebih lemah darinya. Lin Yan pun bertanya, tidak bisakah dia memanggil peti hidup dan mati saat menyerap Divine Soul mereka? Gong Qianshu menjelaskan bahwa Lin Yan hanya perlu menaruh tangannya di tubuh mereka, lalu peti hidup dan mati akan menyerapnya dengan sendiri. Akhirnya Lin Yan merasa mengerti akan penjelasan Gong Qianshu, dan dia juga merasa senang akan hal itu. Dia meminta Lin Wu dan yang lainnya untuk menunggunya sebentar. Lin Yan langsung saja menuju ke mayat lawan yang telah dikalahkannya untuk menyerap Divine Soul mereka walaupun tidak berpengaruh banyak kepadanya. Melihat Lin Yan seperti itu, Lin Wu pun menjadi keheranan atas apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Namun Lin Yan hanya beralasan kalau dia hanya ingin memastikan apa mereka berdua benar-benar mati. Mendengar alasan seperti itu, membuat mereka semakin heran seolah-olah berpikir kalau Lin Yan adalah orang yang aneh. Setelah melakukan semua yang diperlukan, Lin Yan langsung saja mengajak mereka semua untuk bergegas pergi ke taman. Karena menurutnya sudah ada peserta lain yang sampai di taman. Mereka semua tidak membantah dan mengikuti usulan dari Lin Yan dengan senang. Di taman, para peserta sudah ditunggu oleh patriark keluarganya masing-masing. Akhirnya ada peserta yang melintasi pintu. Peserta yang melewati pintu itu adalah Wu Hao. Semua orang pun menyambutnya. Mereka menganggap bahwa peringkat 1 dari kompetisi ini sudah datang. Wu Hao adalah orang yang terkuat di generasi muda kota Daewoo. Para penonton yang hadir pun menganggap kalau pemenang kali ini juga dari kota Daewoo. Setelah Wu Hao, keluarga yang lain juga masuk ke taman dengan banyak luka di sekujur tubuh mereka. Ketua Wang menjadi terheran karena bukan Wang Yuan dan yang lainnya yang datang ke taman. Salah satu dari tetua keluarga Wang meminta ketua Wang agar jangan khawatir terhadap Wang Yuan yang belum datang. Karena menurutnya mungkin saja Wang Yuan sedang mengurusi kelompok keluarga Lin. Ketua keluarga Zhao berpikir,
Kalau Zhao Yu yang pendekar bintang 1 pasti takkan kalah dari kelompok keluarga Lin. Dia meyakini kalau keluarga Lin tidak akan kembali. Muka ayahnya Lin Yan menjadi masam, dan hal itu pun membuat Su Er bertanya-tanya kenapa muka ayahnya masam. Ayahnya Lin Yan sadar kalau Zhao Yuju menatap keluarganya dengan prihatin. Dia menjadi khawatir akan bahaya yang mengancam anaknya dan yang lainnya di dalam sana. Setelah beberapa saat, kelompok keluarga Lin pun datang ke taman dengan berwibawa. Su Er pun menjadi sangat senang dan meminta ayahnya untuk melihat Lin Yan dan yang lainnya yang telah kembali. Ayahnya Lin Yan pun ikut senang kalau anaknya itu tidak mengecewakannya. Su Er pun sudah yakin sebelumnya kalau kakaknya itu pasti bisa melakukannya. Sementara Ketua Wang dan Ketua Zhao merasa sangat kesal akan kemunculan keluarga Lin ke taman. Para penonton pun bersorak dengan riang gembira menyambut kedatangan peserta yang telah berhasil. Setelah waktunya habis, panitia kompetisi menutup pintu masuk ke taman. Pria tua yang menjadi wasit pun mengucapkan selamat bagi peserta yang berhasil sampai ke taman. Sekarang dia akan menghitung kepingan nama untuk menentukan siapa peserta yang akan ikut ke babak final. Wu Hao mendapat 10 keping. Dia masih dalam posisi aman. Liu Cheng mendapat 9 keping nama dan juga dalam posisi aman. Chen Yu mendapatkan 3 keping nama dan dia keluar. Tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lin Yan mendapatkan 19 keping nama yang juga berada di posisi aman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.